ada 5 orang Bapak Ibu guru. Ya masih muda-muda sekali. Oke. Siapa duluan? Bu Helen? Bu Helen mau duluan, silakan. Mau menyambung? Oke, baik. Oh, di mute Bu Helen. Oh iya. Iya. Apa-apa Bu, Ibu pulang duluan nggak apa-apa. Oke, sip. Baik, Bu Helen. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Oke, mungkin saya ingin berdiskusi aja sih Bapak Ibu tentang kegiatan Bapak Ibu gitu ya di sekolah. Nanti silakan bergantian boleh. Jadi pertanyaannya bergantian aja atau menjawabnya bergantian aja. Jadi nggak perlu satu-satu gitu ya. Kecuali nanti mungkin yang perlu ditambahkan. Namun sebelumnya boleh saya kenalan dulu dengan Bapak Ibu siapa? Mic dipindah-pindah. Silakan Bapak Ibu. Selamat siang sebelumnya Bu. Perkenalkan, saya Agustinus Bu. Saya kebetulan bertugas sebagai guru BK di SMA Negeri 2 ini. Jadi mohon bantuannya, mohon penjelasannya apa yang akan saya sampaikan dan apa yang akan Ibu tanyakan nanti. Dan semoga apa yang saya berikan jawaban beserta file-file yang saya sampaikan nanti semoga bisa memuaskan lah, membantu sekolah ini supaya lebih maju ke depannya. Baik Ibu. Baik Bapak Agus. Oke, selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bu. Oke. Ya. Mengajar fisika. Kemarin Oke. Kalau Ade agak sedikit familiar wajahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Kalau di sini manggilnya Pak Ade jadinya ya. Oke, udah jadi Bapak Ade. Selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Arthur Warga. Oke, Pak Arto. Saya guru bahasa Ngajar Inggris. apa? Saya guru bahasa Inggris, Bu. Kayak guru favorit ya Pak Arto ya? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arto. Selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20. Perkenalkan saya 20 ke belasan. Jatuh Rita Oh, marjan Sari. sih 25 sana. Di SMA Negeri 2 Bengkulu ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 dan 12. Masa kerja juga masih baru Bu. Awal Februari kemarin terhitung 9 bulan di SMA Negeri 2 Bengkulu. Alhamdulillah sudah bisa beradaptasi dengan kawan-kawan di SMA Negeri 2. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Berarti bukan asli Bukan. situ ya Bu? Marjan kah? Panggilannya Lemon Bu, kah? Jatuh. Ya, Bu Jatuh Bu. Asal dari Sintang. Oke. Dari Sintang. Terlalu jauh ya Bu? Jauh ya? Sekitar 4 jam lebih dari Sintang. Oke. Mengabdikan diri di Nangasuru Bu. Kecamatan Gunung Kulu. Itu nama desa ya? Nangasuru itu nama apa? Sama desa Bu.
Nama dan sini ya, nah, suruh. Oke, baik. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Kurniati. Di sini saya mengajar mata pelajaran matematika, Bu. Mungkin ini Oke. singkat perkenalan saya, Bu. Langsung saja. Kayaknya Ibu udah grogi duluan ya, langsung saja Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung aja, biar nggak lama juga, nanti jam 12 mungkin kita perlu istirahat lah ya Bapak Ibu ya. Biar nggak grogi juga, makin grogi nanti. Santai aja Bapak Ibu, kita diskusi biasa aja gitu ya, tidak perlu khawatir. Karena saya hanya verifikasi saja, konfirmasi atas apa yang sudah diupload, dokumen yang sudah diupload oleh sekolah. Tujuan kami pada dasarnya tidak menjudge Bapak Ibu gitu ya, tidak melakukan apa-apa, hanya mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan. Nah, pertama saya mau bertanya mengenai kedisiplinan. Bagaimana Bapak Ibu melihat kedisiplinan di sekolah, khususnya kedisiplinan pada siswa? Silahkan. Oke, selamat siang, Bu. Ya, Jadi, siang Bapak. saya akan coba apa yang Pas dah, pas. kecuali di kita dah itu nangan. Pas dah itu. Bagaimana sih sebenarnya keadaan siswa terkait kedisiplinannya di SMA Negeri 2 ini? Jadi kalau secara keseluruhan Bu, murid-murid di SMA Negeri 2 Bendul ini sudah disiplin ya Bu. Cuman ada beberapa siswa, ya tahulah kita kalau di SMA anak-anak itu kalau namanya untuk disiplin itu mereka itu merasa kurang mau disiplin karena ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Nah, selain itu juga di Kapuas Hulu ini, apalagi akhir-akhir ini cuaca, berkaitan dengan cuaca, iklim kita di sini sering hujan, di sini juga sering banjir, akses ke tempat mereka juga jalan yang becek lah, yang apalah. Mungkin untuk 2-3 bulan ini kalau banjir itu sudah sering Bu. Nah, jadi kalau tingkat kedisiplinannya berdasarkan tingkat kehadiran siswa, itu saya rasa udah cukup disiplin Mas. Cuman memang ada beberapa ya Bu ya, tidak sempurna lah disiplinnya, tapi itu berkaitan dengan berhalangan dengan cuaca, iklim dan lain sebagainya lah ya, karena di SMA. Mungkin itu cukup dari saya. Mungkin Pak Ade mau menyampaikan, nambahkan. Ada Bu. Silakan, kedengaran Bapak. Nah, untuk kedisiplinan sendiri Bu, siswa di SMA Negeri 2 Bengkulu yang namanya juga remaja ya Bu ya. Jadi kadang-kadang tuh Bu, baju mereka itu kadang-kadang dikeluarkan. Nah, cuma kami di sini untuk Dewan Guru itu sepakat Bu. Jadi ketika melihat siswa yang bajunya dikeluarkan, jadi di bagian bawah baju mereka itu kami kasih tanda tangan. Nah, nanti kan kotor tuh. Nah, ketika baju mereka kotor, mungkin beberapa dari mereka pas pulang rumah itu ditegur oleh orang tuanya. Nah, mungkin orang tuanya akan nanya, kenapa kok bisa ditanda tangan oleh guru? Nah, mungkin di situ nanti siswa jelaskan. Jadi kami Dewan Guru sepakat bagi
siswa yang bajunya dikeluarkan pada saat jam pelajaran sekolah atau KBM itu semuanya kami dulu yang melihat pasti menandatangani baju mereka. Sanksinya. Tapi bukan untuk pertemuan pertama mereka masuk sekolah, Bu. Karena ketika mereka pertama kali masuk ke sekolah kan pasti ada sosialisasi dulu, Bu. Kalau bajunya dikeluarkan, nanti hukumannya apa? Kalau mereka telat, hukumannya apa? Ada peringatan dulu sih sebelumnya, Bu. Tanda tangan. Tanda tangan pakai apa, Pak? Nanti dia bisa hilang nggak? Pakai spidol, Bu. Pakai spidol cuman yang nggak permanen. Oh. Nah, Karena kalau kain bukannya jadi permanen. tahu? Tidak, Bu. Bisa Kalau dicuci. kain Bisa dicuci, Bu. bisa Kondisi dicuci hilang, ya. Bu. Jadi nanti ketahuan, Bu. Kalau misal yang bajunya banyak tanda tangan, berarti sering keluarkan baju. Oh, emang tuh, tanda tangannya di bagian atas atau di bagian bawahnya? Di sini, Bu. Ah. Bawah baju. Kalau anak perempuan yang apa namanya, yang mengeluarkan baju gimana bapak-bapaknya tanda tangan? Kalau perempuan guruin cewek, Bu, tanda tangan. Kami yang guru cowok nggak berani, Bu, soalnya. Kirain guru cowoknya juga tanda tangan di situ. Udah, Bu. Guruin cewek, Bu. Enggak. Ada sih. Kayak guru yang perempuan ya, yang tanda tangan di siswinya gitu ya. Oke, baik Bapak. Artinya ada bentuk teguran dari Ya. sekolah untuk beberapa hal. Tapi apakah kenakalan kenakalan itu masih batas wajar atau mungkin ada yang berlebihan, Bapak? Maksudnya pernah menemukan situasi atau kasus yang anak-anaknya tuh nakalnya berlebih gitu. Kalau ada mungkin contohnya. Kayaknya kalau kasus udah BK nih agak parah nih. Iya. Nah, berkaitan dengan kenakalan, kalau di SMA Negeri 2 ini karena sekolah ini di kampung gitu loh ya. Jadi kalau kenakalan itu masih sebatas wajar lah, Bu. Tidak ada yang berkaitan dengan yang mungkin yang Ibu tanya kemarin, perundungan atau tingkat pembulian ataupun kegiatan-kegiatan mereka yang berkaitan dengan kenakalan yang merugikan teman-temannya, mungkin itu saya belum menemukannya di sini, Bu. Nah, jadi jawaban apa yang Ibu tanya tadi, kalau masih sebatas wajar, ya masih sebatas wajar, Bu. Nah, Ya, contohnya, boleh tahu Pak, contoh wajarnya itu kira-kira yang seperti apa? Oh, Yang contoh umum terjadi. ya. Kalau contoh kenakalan yang masih wajar kemarin, ini Bu. Jadi ketika salah satunya itu ketika mereka keluar dari kelas ketika jam pelajaran, mereka itu ada kadang-kadang yang mungkin mereka bosan atau suasana di kelas itu mungkin terlalu panas atau gimana. Jadi mereka itu kadang-kadang ada yang mau lari ke hutan. Nah, saya juga ketika saya tanya, kenapa kalian lari ke hutan? Lagi ini Pak, saya lagi tidak enak mau ikut pelajaran. Kenapa? Biasalah karena bosan lah mereka karena panas. Nah, jadi mereka tuh ke hutan, atau kalau mereka tuh jajan dulu baru pergi ke hutan. Kenapa kok kalian makan tidak mau di kantin? Enak Pak makan di sini Pak. Gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Ya, Bu. Oke. Baik Bapak, terima kasih Pak Agus. Artinya masih sebatas wajar ya Pak ya. Ya. Tapi apakah ada kegiatan atau aktivitas yang memang sekolah buat untuk mencegah kejadian perundungan?
Oh, ya, ya. Kalau kegiatan yang khusus dilakukan oleh sekolah itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan kegiatan BK. Nah, salah satunya kegiatan BK itu yang mengintegrasikannya itu adalah kegiatan ini Bu, bimbingan kelas. Nah, bimbingan kelas itu saya laksanakan dengan saya masuk ke kelas, saya memberikan materi. Nah, materinya itu nanti lain-lain setiap saya masuk, termasuklah di dalamnya itu materi yang mengaitkan dengan pencegahan perundungan, pencegahan pembulian. Nah, itu Bu. Ya. Anak-anak sekolah di SMA Bunut Hulu punya sosial media semua atau belum? Ya, kalau ini Bu, kalau terkait sosial media, saya sebagai guru BK kan saya tidak hanya di sekolah ya Bu, berinteraksi dengan mereka. Kebetulan saya juga tinggal di dekat sini, di mana mereka itu banyak berasal dari kampung itu. Jadi saya rasa saya tahu lah mereka itu rata-rata hampir 90-95% itu memiliki media sosial. Tetapi ada tapinya nih Bu. Nah, di sini yang membuat mereka itu mungkin akan terkait lagi dengan pembulian dan lain sebagainya di media sosial atau apalah gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu akan nanya nanti di situ. Tapi kalau masalah-masalah kayak gitu, saya juga berteman nih Bu dengan anak-anak. Nah, saya ketika buka media sosial, jadi saya memperhatikan juga ketika mereka pakai Twitter, saya perhatikan feed mereka, saya perhatikan siapa yang mereka ikuti, saya perhatikan apa yang mereka post. Nah, seperti itu mungkin ya sampai disitulah yang saya lakukan selama ini. Dan untuk kepemilikan media sosial itu 90-95% itu ya memiliki media sosial. Oke, baik Bapak. Artinya aktivitasnya itu lebih kepada guru yang mencoba melakukan pencegahan. Tapi kalau dari siswanya ada yang dilibatkan untuk mencegah kejadian perundungan? Oh, kalau melibatkan siswa itu kalau di di sekolah, kalau melibatkan siswa misalnya itu karena gini Bu, sebenarnya gini, awalnya saya kan baru ya di sini Bu ya, saya kan baru 2020 nih Bu. Nah, ketika saya datang ke sini, BK itu kan belum ada. Jadi segala sesuatu yang baru, apalagi ini di daerah, apalagi ini BK gitu ya Bu ya, yang kadang-kadang kita mungkin kayak di Pontianak, di Singkawang itu yang seharusnya mereka udah mengerti pun banyak yang belum mengerti, apalagi di daerah. Ketika mendengar BK, jangan sampai nih didekatin guru BK. Jangan sampai nih dipanggil guru BK. Jangan sampai nih ngomong sama guru BK. Nah, kayak gitu Bu. Nah, jadi kalau untuk permasalahan mengajak siswa untuk beraktivitas dalam pencegahan perundungan, pembulian dan sebagainya, itu akan dilakukan bertahap dan sudah mulai saya lakukan dengan merangkul mereka di sekolah ataupun di luar sekolah Bu. Nah, saya mendekatkan diri dengan mereka. Jadi yang sudah saya lakukan sekarang mungkin hanya sebatas memberikan pemahaman yang lebih tentang pembulian itu seperti apa sih, perundungan itu seperti apa sih, seperti apa sih berinteraksi yang wajar dengan sesama mereka, walaupun mereka itu mau hanya sebatas gurau, tapi sebatas mana yang wajar itu yang saya tekankan dulu supaya mereka mengerti.
dan jangan sampai arahnya ke pembulian dan perundungan. Baik. Terima kasih Pak Agus. Dan Pak Agus juga ngajar agama ya, Ya, untuk saya- yang muslim ya. Ya, non-muslim Bu. Kebetulan saya non-muslim, saya Katolik Bu. Jadi ngajar agama, berapa orang siswanya Pak yang diajar? Kalau siswa itu keseluruhan itu kelas 1 itu ada 3 orang, kelas 2 itu ada 3 orang, kelas 2 itu ada 3 ya? 3 ya lumayan. Nah, kelas 3 pun ada 3 orang. Nah, saya nggak lupa itu karena kemarin nggak salah ada yang berhenti, ada yang pindah. Nah, jadi ukuran 1 atau ukuran 1 sampai 2 orang gitu. Saya nanya agak pindah gitu ya Pak ya, masih ke Pak Agus. Kalau apa namanya, karena ini belajar agama, kalau muslim kan ada kegiatannya Bu ya, ada kegiatan perayaan hari besar kayak kemarin, mungkin perdana kali ya, atau gimana, berkaitan dengan Maulid Nabi. Nah kalau yang non muslim itu perayaan hari besarnya apakah ikut dirayakan di sekolah atau tidak? Oh, kalau untuk perayaan di sekolah ya Bu ya? Oh ya. Kalau untuk perayaan keagamaan yang berkaitan dengan yang non-muslim itu, saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi tidak Bu, tidak melaksanakannya di sekolah. Karena gimana Bu ya? Kalau dilaksanakan dengan murid yang sedikit di sekolah itu kan rancu Bu. Jadi ibaratnya terlalu memaksa-maksa. Nah, jadi nanti ada perayaan A misalnya. Walaupun ada siswa, mungkin siswa kalau diundang yang namanya acara itu ya pasti mau datang. Tapi ini kesannya jadi memaksa-maksa gitu. Jadi tidak dilakukan untuk kegiatan apa? Tidak dilakukan secara momental gitu. Secara momen itu tidak dilakukan, tetapi kami tetap kalau pas ada kegiatan atau acara keagamaan dari agama non muslim ya kami saya ajak berdoa, saya ajak melakukan hal yang terkait dengan acara apa itu gitu. Apakah sekolah punya MOU dengan tempat ibadah di sekitar kerjasama? Jadi mungkin kalau yang sedikit itu bisa diikutkan dengan ditumpangkan atau diikutkan dengan kegiatan di gereja gitu. Kalau yang non muslim, yang Kristen atau yang Hindu atau Buddha bisa diikutkan dengan tempat ibadah lain. Apakah pernah? Tempat ibadah lain maksudnya gimana Bu? Tempat ibadah agama non muslim gitu. Misalnya kalau di sekolah, kalau Pak Agus kan ngajar agama Kristen, Katolik ya Pak ya? Iya. Jadi maksudnya kalau karena orangnya sedikit, siswanya sedikit, kemudian akhirnya mungkin tidak terkesan dipaksakan kalau ada kegiatan di sekolah, mungkin kalau begitu mungkin sekolah berinisiasi untuk membuat kerjasama dengan tempat ibadah. Jadi kan kadang-kadang kalau tempat ibadah diajak gitu anak-anaknya ke melaksanakan atau melakukan perayaan ibadahnya di gereja gitu. Oh iya Bu. Nah kebetulan kalau di sini ini kan tidak ada Bu ya, kalau khusus di desa ini tidak ada tempat ibadah yang dekat. Oke. Karena kan kita tahu kalau peraturan pembuatan rumah ibadah itu kan harus memiliki berapa kepala keluarga atau berapa keluarga yang beragama tersebut. Nah, jadi kalau di sini kebetulan mereka yang beragama non-muslim itu datang dari desa desa sebelah di sini Bu. Namanya itu ada Desa Benit. Nah, itu jaraknya itu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk ke desa mereka, dan kebetulan juga jalannya itu masih tanah kuning.
Nah, Hmm. jadi kalau secara langsung mengadakan MOU atau kegiatan yang menghubungkan sekolah dengan tempat ibadah itu tidak bisa, Bu, karena terhalang oleh jarak dan jalan. Tetapi saya ada sesekali pergi ke desa mereka, Bu. Jadi saya terkejut juga, Bu. Walaupun tadi kan kayak gini, seperti yang ditanya tadi, saya lihat kan siswa-siswa yang ditanya tadi kan di wawancara itu, sebenarnya mereka itu kalau di luar tuh ngomongnya bagus gitu. Saya heran tadi kenapa mereka ngomongnya kok susah, lalu mau keluar kata-kata itu juga susah, saya lihat. Nah, saya maksudnya ketika saya datang ke desa mereka, pas waktu itu ada kegiatan sekolah minggu. Nah, yang mengajar itu mereka dari sekolah ini, Bu. Anak-anak SMA dari sekolah ini. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, kalau secara langsung itu mungkin tidak, tetapi tempat ibadah ataupun pemuka-pemuka agama yang ada di tempat mereka tinggal itu sangat-sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang membangun kepercayaan mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih. Karena waktunya udah mau jam 12. Bu Helen ada tambahan atau kita lanjutin nanti? Oh iya, nggak salah lapar sih. Enggak tahu. Istirahat aja dulu, Bu. Bicara. Istirahat aja dulu, nggak apa-apa, Bu. Kasihan. Kita istirahat dulu aja Bapak Ibu ya, nanti jam 1 kita ketemu lagi. Oke, Bu. Oke, jadi selamat siang dan selamat beristirahat dulu lah, Bu, ya. Iya. Betul. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu. Jam 1 lagi nanti kita ketemu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.